Salam mahabbah, salam sejahtera rekan-rekan semua. Kita teruskan perbincangan yang biasa tentang keadaan masa kini, perkembangan budaya, agama, sejarah, dan seterusnya. Hari ini kita coba highlightkan fokus pada kejanggalan dan keanehan pemerintah Saudi dan juga ulama-ulama Saudi dalam beberapa isu. Sebagai contoh, ini dari pemerhatian terkini dari laporan para TKW, TKI yang merasa terkejut dengan perubahan yang ada di Saudi. Setelah kerajaan Saudi beralih tangan ke King Salman dan terus dikembangkan oleh MBS Muhammad bin Salman, Saudi telah mengalami perubahan dalam berbagai cara hidup, gaya hidup, sistem pemerintahan. Semua tahu dan semua itu terkejut. Kita tahu Islam yang asal sumbernya dari Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah. Dari Mekah dulu baru ke Madinah. Ini menyebabkan tumpuan umat Islam seluruhnya ke Mekah dan Madinah, ke Saudi. Bahkan Mekah itu sendiri sebelum berdirinya Saudi telah dikuasai oleh warga asing, terutamanya dari Indonesia mayoritas, dengan berbagai suku bangsa Indonesia yang hampir ada di seluruh dunia, yang hampir ada di seluruh Indonesia, sebab ada juga yang dari Afrika Selatan mengaku berasal dari Indonesia, berdomisili di Mekah. Begitu juga dari Suriname. Jadi banyak. Dan biasanya pemerintah Saudi setelah menjadi kerajaan Saudi akan mengenal pasti setiap warga yang ada di Saudi itu dari mana asalnya, negaranya, dan kampungnya. Jadi seperti dari Indonesia, ada juga keluarga Fulan Al-Indunusi. Ada Al-Indunusi, tapi tidak banyak. Dia lebih memilih kepada daerah masing-masing. Seperti Fulan Jakarta, ataupun Fulan Betawi. Fulan Sukabumi. Garut, Orut, Garut. Bawean, Bugis. Kalimantan biasanya Banjar. Kadang ada juga Sambas. Banjar. Asyi, Aceh. Mandeling. Batubara. Kampar. Jambi, Palembang. Dari Sunda paling banyak. Banten, Tasik, Jawa. Terus ada lagi famili Surabaya, Semarang, Fadin, Padang, Indragiri, Boyan, Madura, Ampenan. Orang Lombok di sana biasanya Ampenani. Tidak pernah ada Fulan Lombok. Tidak, Ampenan. Bima. Ada dari Bima. Dan juga Ambo, dari Ambon. Begitulah seterusnya. Kalau dari Pakistan itu Pakistani,
Afghanistan, Iran, Bakhsh, Khoshakji, Khashoggi, Tosh, Samarkandi, Samarkand. Begitu. Semuanya bisa dikenal asal usulnya. Berarti mereka itu bukan asli Arab Saudi. Dari Nigeria. Jarang disebut Najiri, tapi banyak disebut Tondibawi, Kanu, Falata, Hausawi. Dari kota-kota yang ada di Nigeria. Dan begitulah seterusnya. Burma, Arakan, Fatani, bukan Thailand. Thailand di jarang. Fatani ataupun Siam. Itu jelas dari selatan Thailand. Dari Malaysia kebanyakannya Perak, Berak, Kelantan, Kedah. Jadi kewujudan bangsa asing di Mekah telah lama. Dan mereka mengharapkan ingin menjadi warga Mekah. Sebab Mekah merupakan kiblat. Tapi Saudi setelah mengalami berbagai perubahan dari sistem kerajaan, cara Abdul Aziz memimpin, cara Saud memimpin, cara Faisal, Khalid, Fahad, Abdullah, sampai ke Muhammad bin Salman, mereka semuanya memperhatikan apa yang perlu diperbaiki untuk menjadikan negara Saudi maju dan tidak bergantung hanya kepada petrol, minyak, dan kepada haji dan umroh. Sebab negara makin banyak keperluannya, belum lagi dengan anggaran untuk keluarga raja, mesti jalan terus. Warga Saudi yang makin membengkak, dengan beranak tanpa ada perancangan, sebab mereka dipengaruhi oleh hadis. Kawinlah banyak-banyak, beranaklah banyak-banyak, anak akan keluar dengan rezekinya. Padahal kita saksikan tidak ada seorang pun anak yang lahir dengan anak itu sekali membawa emas atau perak atau dolar atau real. Tapi mereka mempunyai pahaman khurafat yang tidak masuk akal. Mungkin dulu alasannya umat Islam masih sedikit. Tapi sekarang, lihat. Mayoritas negara muslim yang terus bertambah penduduknya tanpa ada perancangan menjadi beban kepada anggaran perbelanjaan negara di seluruh dunia. Bahkan saking melimpahnya generasi Islam sampai merempat, kabur, mencari kehidupan yang aman, nyaman di negara-negara nonis, di negara-negara Kristen, ateis, kafir. Itu kata istilah mereka. Padahal Nabi sudah menjelaskan bahwa Muslim yang tinggal di negara bukan Islam hukumnya haram. Quran pun jelas. Jangan kamu berbaik-baik dengan orang bukan Islam. Sudah jelas. Jadi dalam perundangan dan syariat Islam yang begitu ketat, pemerintahan Muhammad bin Salman dan King Salman sendiri mencari solusi-solusi yang terbaik. Akhirnya muncullah berbagai ide untuk membuang ayat-ayat bengis, ayat-ayat yang tiada perikemanusiaan, ayat-ayat Al-Quran yang mengajak perang, jihad, dibuang. Semuanya dibuang dari kurikulum.
dari kurikulum sekolah, dari TK hingga ke universitas. Begitu juga dengan hadis-hadis yang jelasnya banyak yang palsu. Muhammad bin Salman minta untuk mengayak, menapis hanya 100 hadis yang mutawatir, yang sahih. Sampai hari ini tidak ada jawabannya. Dengan sendirinya Muhammad bin Salman telah menafikan ribuan hadis dan hanya ingin merujuk ke hadis kalau ada yang betul-betul sahih mutawatir, sekurang-kurangnya ada 100 hadis. Sehingga muncul hari ini pemerintahan Muhammad bin Salman menjalin hubungan dengan negara-negara yang katanya non-Islam, kafir, ateis. Sebab demi untuk memajukan negaranya, menghidupkan industri, menghidupkan pemodernan, perubahan Saudi, ingin menjadi maju seperti Eropa. Begitu juga Saudi mula membebaskan wanita yang dulu dibelenggu oleh budaya Arab. Tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini. Habis. Wanita dikekang. Sekarang wanita bebas. Mau pakai tudung, tidak pakai tudung. Mau pakai jilbab, tidak pakai jilbab. Bebas. Kita lihat. Keluarga-keluarga raja pun mengamalkan kebebasan ini. Mereka bebas nonton bioskop bersama, campur laki-laki perempuan, bebas nonton bola, campur laki-laki perempuan, bebas berhiburan, nari-nari. Kita lihat ada beberapa haflah, musim-musim haflah, festival, musim Riyadh, musim Jeddah, musim Abha, musim semua. Sehingga indeks kebahagiaan Saudi meningkat. Rakyat Saudi makin bahagia, makin puas dengan sistem pemerintahan Muhammad bin Salman. Dulu ulama-ulama radikal, Wahabiyah, Salafiyah, Ikhwanul Muslimin yang sempat tinggal lama dan mempengaruhi kurikulum pendidikan Islam Saudi, semuanya telah diharamkan. Ikhwan Muslimin diharamkan, ditendang, diusir dari Saudi. Jamaah Salafiyah, Wahabiyah, ulama-ulamanya yang radikal, yang tidak akur, yang tidak sejalan dengan pemerintahan Muhammad bin Salman, semuanya dipenjara atau dibunuh atau dibungkam. Tapi pada masa yang sama, Saudi masih lagi sebagai pusat pengirim teroris, pengirim Al-Qaeda, pengirim ISIS, pengirim alumni-alumni radikal dari Madinah dan Ummul Qura dan Muhammad bin Saud al-Islamiyah. Semua universitas-universitas Islam di Saudi ini sebagai pusat melahirkan para teroris, para radikal yang diekspor ke seluruh dunia. Ini satu kejanggalan. Pahaman radikal di Saudi dihabisi, dibunuh, bahkan Hayatul Amru bil Ma'ruf wa Nahy 'anil Munkar, badan Amar Ma'ruf Nahi Munkar, ditutup dan ditukar kepada Hayatul Tarfih, badan kebahagiaan. Ini sudah lama. Tapi badan ini dihidupkan di seluruh dunia. Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Amar Ma'ruf
nahi mungkar melalui alumni-alumni radikal, alumni-alumni ISIS, alumni-alumni Al-Qaeda, alumni-alumni Daesh yang dilahirkan oleh Al-Azhar, oleh Universitas Islam Madinah, Ummul Qura, Imam Muhammad bin Saud, Al-Azhar, dan Universitas Islam yang lainnya. Seperti yang di Yaman dan juga di Algeria. Ini suatu yang aneh. Negara Saudi yang semakin liberal dan sekuler menghabisi semua ajaran dan syariat yang keras dan kejam, tapi masih lagi menyebarkan alumni-alumni universitas radikal dan dibiayai untuk menyebarkan pahaman radikal di seluruh dunia. Semua tahu hari ini dana-dana untuk menyuntik, memberi tunjangan, memberi bantuan yang luar biasa itu datanya dari Saudi, Qatar, Iran, Turki. Sebab Iran, Syiah, suka mewujudkan pemberontakan di setiap negara, terutama negara mayoritas Islam, supaya lemah dan nanti dia datang. Seperti yang telah berlaku di Suriah, Lebanon, Libya, Irak, dan Yaman. Padahal kita tahu hari ini kalau dibaca berita-berita Inggris, berita-berita Arab, bahwa Turki, Iran, Saudi, Qatar adalah sohib Israel. Sohib Israel. Dan Turki, Iran, Saudi, Qatar bekerja sama dengan Israel, dengan Amerika. Jadi, para alumni yang dilahirkan Al-Azhar Mesir, Saudi, Turki, Iran, Qatar, semuanya menjadi hadam dan hamba kepada negara-negara antek ini, padahal mereka, negara-negara ini begitu intim. Begitu juga Mesir, begitu intim dengan Israel dan Amerika. Dan alumni-alumni teroris ini sengaja diwujudkan di setiap negara bagi menciptakan huru-hara, peperangan, agar negara-negara ini terus membeli senjata. Jadi yang diuntungkan adalah yang memproduksi senjata. Dan kita tahu kuasa-kuasa yang menjual senjata itu siapa. Jadi dengan sendirinya alumni-alumni ini, kalau tidak tahu, cari tahu. Ini satu rangkaian jaringan internasional yang begitu nyata. Jadi itu, Saudi menghabisi ajaran radikal di dalam negeri, tapi mengekspor pelajar-pelajar radikal ke seluruh dunia. Maka jadilah di Indonesia para alumni ini membentuk partai itu, partai ini, organisasi itu, organisasi ini, organisasi itu. Semuanya tahu. Ciri-cirinya tahu. Sikapnya tahu. Bayangkan.
Terus Saudi, pemerintah dan ulamanya selalu saja menghina penganut agama lain. Sebab mereka masih berpegang kepada ayat inna dina indallahil Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah hanya Islam. Padahal Islam juga, Quran juga menyatakan bahwa walikulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuh. Tiap umat ada cara ibadahnya. Dan tidak perlu mencaci agama lain. Kenapa batu di Saudi? Batu di Saudi, Ka'bah mulia. Tapi batu di Indonesia, Candi Borobudur, Candi Prambanan, batu juga tidak mulia. Keliling batu, cium batu, lempar batu dengan batu. Di Saudi boleh ibadah. Kenapa orang tawaf di Myanmar, di Kambodia, di Thailand, di Bali, di Prambanan, di Borobudur, di India, kenapa dianggap sesat? Sedangkan Quran sudah menjelaskan, lakum dinukum waliya din. Kenapa kamu di Mekah memuja batu, merasa benar? Tapi orang Indonesia yang jati dirinya, akarnya dari Hindu, menyembah batu, menghormat batu, Borobudur dan Prambanan dianggap sesat. Bayangkan. Ulama Saudi juga dan murid-muridnya mengharamkan penyembahan kuburan. Dan tidak boleh kuburan dijadikan masjid. Sedangkan sejarah menyatakan di pelataran Ka'bah itu semuanya kuburan. Saya masih menyaksikan ketika perbaikan pelataran Ka'bah dari marmer yang lama ke marmer yang baru. Itu pasti digali. Para pekerja mengeluarkan tulang benulang dengan kain kafan. Mengeluarkan tulang benulang dengan kain kafan. Nyata di situ banyak kuburan. Dan sekarang kuburan itu dijadikan masjid, dijadikan tempat ibadah. Tapi banyak orang tidak tahu ataupun pura-pura tidak tahu. Sama juga di Madinah. Kuburan Nabi, Abu Bakar dan Umar yang masih belum jelas. Karena ingin dikaji pun tidak boleh oleh pemerintah Saudi. Tapi sudah nyata, dijadikan kuburan, disembah. Tapi kenapa? Kalau orang di Indonesia mau nyembah kuburan, dilarang. Ini satu kejanggalan, keanehan. Untuk dia halal, untuk orang lain haram. Sedangkan Quran jelas. Tiap umat ada cara ibadahnya. Tiap umat ada agamanya. Terus, haji. Quran jelas mengatakan, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Semua manusia. Semua manusia. Islam bukan Islam. Semua manusia dibolehkan haji ke Mekah. Walillahi 'alan nas, semua. Tapi kenapa hanya dibatasi umat Islam saja?
Sedangkan kalau kita lihat candi-candi, pura-pura di Indonesia dikunjungi oleh semua manusia, oleh semua agama, sesuai dengan pesan Quran. Berarti candi-candi dan pura-pura inilah yang lebih mulia daripada Ka'bah. Sebab Ka'bah hari ini hanya diperuntukkan untuk umat Islam. Sedangkan Allah berfirman dalam Quran, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Semua manusia buka dengan cara apapun. Jadi di sini Saudi, pemerintah Saudi, ulama Saudi, antek-antek Saudi pura-pura tidak tahu ayat Quran dan mencari alasan-alasan supaya Mekah hanya dikunjungi oleh umat Islam. Padahal jelas hari ini Muhammad bin Salman telah membuka seluas-luasnya Mekah dan Madinah untuk siapa saja. Sekarang sudah masuk bangsa lain pun, baik secara menyamar ataupun secara terang-terang. Ini suruhan Quran. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Dan semakin maju sains dan teknologi, semakin maju ilmu pengetahuan, manusia semakin cerdas. Manusia semakin bisa menilai mana agama yang ramah dan mana agama yang bengis. Kita lihat agama-agama lain hanya cukup untuk pengikutnya, antara pengikutnya di kawasan pengikutnya. Tidak pernah sibuk mempromosikan, membuat kampanye ke sana sini, memaksa orang. Bayangkan di antara keganjilan itu. Hadis sudah jelas. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa orang yang menukar agamanya, bunuh. Apapun. Dari Islam pindah ke lain, bunuh. Dari agama lain pindah ke Islam, bunuh. Dari Kristen pindah ke agama lain, bunuh. Itu hadis jelas. Man baddala dinahu faqtuluh. Baca hadis itu. Ini enggak. Kalau pindah dari Kristen ke Islam, sorak, bahagia, takbir, alhamdulillah, dikasih bantuan, mu'allafati qulubuhum, dikawinkan, sudah menyalahi perjanjian asal. Man baddala dinahu faqtuluh. Tapi kalau keluar dari Islam, nah ini yang mesti diganyang, ini yang mesti dibunuh. Itu pun tidak sealiran dengan ajaran Quran. Sebab Quran jelas. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Orang yang mau beriman, beriman. Mau kufur, kufur. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan. Masing-masing bebas. Kenapa kalau pindah dari Islam ke agama lain? Pada seot, pada sedih, pada mengamuk, memaki. Bahkan yang paling over itu bangsa Indonesia. Muslim Indonesia. Padahal tidak ada kaitannya dengan dakwah Islam asal. Sebab Islam yang asli milik Arab Quraisy, Mekah. Dalilnya begitu jelas. Litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun.
Ini baca terjemahannya. Jangan hanya membaca sambil lalu, sambil pura-pura tidak tahu. Baca. Litunzir qauman ma unzir abahum fahum ghafilun. Nabi Muhammad diutus untuk kaum Quraisy. Litunzir ummal qura wa man haulaha. Untuk mengingatkan warga Ummul Qura, Mekah, Quraisy. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. Setiap rasul diutus dengan bahasa kaumnya. Muhammad bangsa Arab Quraisy untuk Arab Quraisy. Adakah kalian Quraisy? Jawa Quraisy, Sunda Quraisy, Aceh Quraisy, Padang Quraisy, Yaman Quraisy. Nggak ada. Quraisy itu hanya di Mekah. Dan Quraisy habis setelah kejatuhan Bani Umayyah yang merupakan turunan Quraisy asli. Sementara Alawiyah, Hashimiyah, Abbasiyah itu kebanyakannya Arab campuran kacukan Yahudi, Parsi, Turki, Negro, orang asing. Arab asli itu Quraisy Umayyah. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim. Allah telah memberikan anugerah kepada umat Islam dengan mengutus rasul dari bangsa mereka, Quraisy. Bukan bangsa India, bukan bangsa Indonesia. Jadi jelas-jelas Islam itu milik Arab Quraisy. Tidak ada hubungannya dengan bangsa lain, dengan Arab lain pun tidak ada hubungannya. Bahkan dengan kemunculan Arab-Arab baru yang dipanggil A'rab. So, kalau Arab itu Arab asli, Quraisy. Tapi A'rab asing, musta'rab. Dari Mesir, dari Sudan, dari Afrika Utara, yang ngaku-ngaku turunan Nabi. Islam setelah lepas dari pemiliknya yang asli menjadi hancur, kacau, berantakan. Bahkan sesuai dengan hadis Nabi, berpecah menjadi 73 golongan. Semua golongan masuk neraka, hanya satu yang masuk surga, yaitu pemilik Islam Quraisy Mekah. Nggak ada hubungan dengan bangsa lain. Kenapa bangsa Indonesia kegeeran, sok paling Islami, sok paling alim, sok paling Badawi. Pada masa Saudi sedang menuju semua cara hidupnya ke barat-baratan, Eropa, liberal, sekuler, kita bangsa Indonesia malah bangga menjurumuskan diri ke agama Badawi, agama yang sudah ketinggalan zaman, yang terus ditipu, dibohongi. Sehingga akhirnya umat Islam Indonesia menjadi bangga dengan kebohongan ini. Bangga dengan penipuan ini. Bangga dengan kedunguan ini. Bahkan ada yang mengaku kiai dengan pedenya berkata, sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya non-muslim, akhirnya dia akan jadi ahli neraka juga. Sejelek-jeleknya,
seburuk-buruknya umat Islam, dia tetap akan masuk surga. Dari mana? Dari mana? Sedangkan hadis begitu jelas. 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Yang selamat hanya satu. Terus hadis ini ditakwil, ditafsir lain, diperkutak-katikan. Katanya dhaif, lemah, tidak sumbernya tidak sah. Begitu. Kalau hadis yang menguntungkan mereka, walaupun dhaif, dipuja-puja. Tapi hadis yang menghantam dan menghajar mereka, dicarikannya berbagai alasan. Dhaif lah, lemah lah, terputus lah. Mohon bangsa ini bangkit dari kedunguan, dari pembodohan, dari ketertinggalan. Semua negara-negara Arab yang lebih dekat dengan sumber Islam, yang lebih paham dengan sumber Islam, menuju kepada negara yang modern, maju, bersaing dalam semua bidang. Umat Islam mayoritas di Indonesia, sampai-sampai ada di kampus, di pemerintahan, di organisasi, di partai, bangga menjadi Badawi, bangga meniru Nabi dan sahabatnya, mundur 1500 tahun ke belakang. Bagaimana kita mau menggerakkan umat yang merasa bangga dengan khurafat, merasa bangga dengan kebodohan, merasa bangga dengan ketertinggalan. Beruntung masih ada bangsa-bangsa lain yang masih waras, yang masih mau bekerja keras, membangun ekonomi, membangun industri, menjayakan Indonesia. Lihat daftar konglomerat, daftar usahawan, daftar bilioner di Indonesia. Siapa orangnya? Saudi telah membuka berbagai kesempatan ekonomi yang terbuka. Terang-terang. Di Saudi melakukan pencucian uang. Buka bisnis itu dan ini. Hiburan, kesenian, kebudayaan, judi, arak. Hampir semuanya dilegalkan. Termasuk prostitusi. Tapi diatur dengan undang-undang. Indonesia dengan kekayaan yang begini luas dan potensi ekonomi yang begitu hebat, dengan sistem negara Pancasila, tapi terus disekat, dihalang oleh aliran teroris radikal pengaruh ajaran Arab Badawi padang pasir. Sedangkan ajaran itu di Saudi sudah dibuang. Sebab setiap ajaran, setiap agama, setiap budaya akan terus berubah. Mengikut perkembangan dan kesesuaian zaman. Sesuatu yang tidak berubah akan mati. Dan perubahan itu merupakan lumrah kehidupan. Mudah-mudahan
bangsa Indonesia akan terus belajar, akan terus mencari kebenaran, akan terus mengoreksi diri, melihat kelemahan-kelemahan, penyebabnya apa, bagaimana cara menyelesaikannya. Yang sangat jelas adalah cara berpikir umat Islam Indonesia lebih cenderung kepada pemikiran khurafat, tahayul, mukjizat, dan tidak mau beralih kepada pemikiran sains, teknologi, logika, yang mana ilmu itu diperoleh dari percobaan. Cari, coba, cari, coba, cari, coba. Periksa, tes, berkali-kali, sehingga menemukan ilmu. Sementara ajaran Arab Badawi tidak mengenal itu. Semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat bahwa ilmu itu hanya firman Allah dan sabda Nabi. Sedangkan memahami firman Allah pun hanya Allah. Memahami sabda Nabi hanya Nabi. Dan kalau ditafsir firman Allah dan sabda Nabi itu menjadi pandangan manusia yang menafsirkan dan menerjemahkan. Akhirnya pendapat manusia juga, bukan pendapat Allah. Makanya Quran banyak tafsirannya. Hadis juga banyak tafsirannya. Inilah bukti kenapa umat Islam berpecah-pecah, berpuak-puak, bermazhab-mazhab. Tapi sudah jelas kata hadis, 73 golongan, semuanya masuk neraka. Hanya satu masuk surga. Apa mau dibanggakan oleh Muslim Indonesia? Arab bukan. Menguasai bahasa Arab tidak. Sudah jelas dari kriteria 73 golongan, orang Indonesia sendiri akan masuk neraka. Bukan kata saya. Baca Quran tidak paham. Kalau paham tidak dihayati. Tidak diamalkan. Tidak patuh. Sesama Muslim, sesama Ahlus Sunnah, sesama Syiah, sesama aliran Sufi, saling mengkafirkan. Jadi mengaku-ngaku umat Islam sebagai umat terbanyak kedua setelah Kristen, itu bohong besar. Sebab Syiah mengkafirkan Sunni. Sunni mengkafirkan tarekat dan Syiah. Begitulah seterusnya. Bermain di situ. Sedangkan kita perlu menghabiskan pikiran, jiwa, raga untuk pembangunan dunia. Bagaimana mau hidup, bagaimana mau mengendalikan kehidupan ini, mencari sumber kehidupan seperti yang dijalankan oleh negara-negara bukan Islam dan negara-negara tidak beragama. Sebab itu ayat lain menjelaskan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menyiksa. Kami tidak akan menyiksa kaum yang tidak mempunyai rasul. Jadi hiduplah aman, damai, bahagia, dan berkarya. Justru ajaran Nabi
akan menjadi bencana dan malapetaka. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa wa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra. Setiap kali kami turunkan nabi di suatu kaum, di suatu karya, di suatu negeri, maka di situ akan ada kehancuran, malapetaka. Sudah jelas hari ini negara-negara yang mengamalkan ajaran Nabi hancur, lebur, mundur, ditimpa bala bencana. Sedangkan negara-negara yang tidak tersentuh dengan agama, yang tidak tersentuh dengan ajaran Nabi, semuanya maju, kuat, kaya raya. Dunia semua tahu. Saudi dilindungi oleh senjata Amerika. Emiria, Qatar dilindungi oleh senjata Amerika. Senjata Amerika. Iran punya nuklir dibantu oleh kuasa bukan Islam. Dan ada hubungan intim dengan Israel. Bisa dilihat dalam isu Iran Gate. Kerjasama. Iran Gate. Begitu juga hubungan kerjasama Qatar dengan Israel. Qatar Gate. Turki dengan Israel. Turki bahkan main dengan segala cara. Bisa main dengan Israel, bisa main dengan Iran, bisa main dengan Rusia, bisa main dengan Amerika. Semuanya dimainkan. Indonesia mesti mengambil langkah dan mempelajari dari negara-negara yang lebih maju, yang lebih berkuasa. Dan kalau boleh, Indonesia gak usah mengurusi negara-negara yang miskin, negara-negara yang merugikan. Kita perlu banyak teman dengan negara-negara yang menguntungkan untuk kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia yang selama ini menjadi mainan ajaran Badawi padang pasir. Negara lain menghabiskan anggaran untuk sains dan teknologi. Yang anehnya, Indonesia menghabiskan dana untuk sekolah-sekolah agama yang mengajar khurafat, untuk universitas agama yang mengajar khurafat Arab, untuk organisasi agama, partai agama yang kiblatnya hanya ke Arab, Badawi, padang pasir. Yang jelas-jelas ajaran itu sudah pun ditinggalkan oleh Saudi. Tapi Saudi masih tetap mengirim alumni-alumni radikal, teroris ke seluruh dunia untuk menciptakan huru-hara dan meningkatkan penjualan senjata yang menguntungkan negara-negara penghasil senjata. Ini bukan rahasia. Semuanya dibongkar. Di media Indonesia pun ada, di media Arab jelas, media Israel jelas. Baca Haaretz. Media Mesir.
Bahkan hari ini terbongkar bahwa Yordania mendapat keuntungan dari setiap bantuan yang dikirimkan ke Gaza. Sekarang terbongkar. Bukan rahasia. Yordania dan Mesir dan juga pejuang-pejuang Hamas di dalam memperdagangkan, menjual bantuan-bantuan kemanusiaan yang dikirim ke Gaza. Jadi isu Gaza hanya bisnis, bukan untuk menyelesaikan isu Palestina. Makanya baca. Yang anehnya, umat Islam Indonesia lebih membela Palestina daripada saudaranya sebangsa setanah air yang ada di NKRI, yang masih banyak tertindas, teraniaya, miskin. Maka jelas persaudaraan agama itu sangat kejam dan jahat, dan tidak ada rasa persaudaraan sebangsa setanah air. Alias mereka itu pengkhianat bangsa dan negara. Moga semua berpikiran sehat, berakal waras, dan gerakkan akal pikiran dengan membaca banyak sumber. Berita-berita Arab, berita-berita asing, berita-berita Amerika, berita-berita Inggris, dan berita dalam negeri. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalam.